Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas cara menyelesaikan atau menghitung KPK dan FPB dari 3 bilangan. Nah, ini adalah matematika tingkat SD maupun SMP. Oke ya, nanti kita bahas 3 soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Nah, nanti akan kita gunakan cara faktorisasi prima ya untuk mencari KPK dan FPB. Tapi sebelumnya kita ingat dulu, kita tahu bahwa ada bilangan prima ya. Kita sebutkan dulu, misalnya ada bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri atas berapa? Paling kecil berapa bilangan prima? Bilangan prima itu paling kecil 2 ya. Kemudian di atasnya ada 3, kemudian 5 gitu ya. 7 ya, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya ya. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke ya, nanti kita gunakan faktorisasi prima dan menggunakan apa? Cara pohon faktor. Oke, misalkan kita punya ini. Kita akan mencari KPK dan FPB dari bilangan 18, kemudian 30 gitu ya. Kemudian 48. Oke, kita gunakan cara pohon faktor. Nah, ini adalah bilangan prima ya. Sebagai pembagi nanti kita gunakan ini ya, pembaginya. Misalkan ini mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor ya. Ini bilangan 18. Langkah pertama kita bagi bilangan prima terkecil, kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, hasilnya berapa? 9. Nah, 9 kita bagi lagi. Dibagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3 ya. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah berakhir ya. Berarti ini bilangan primanya 2, kemudian ini 3, kemudian di sini 3. Oke ya. Nah, sekarang kalau ini bisa dibuat faktorisasi prima gitu ya. Itu menjadi berapa? 18 itu sama dengan berapa? 2 kali 3 dikali 3, atau kita peroleh 2 dikali 3 kuadrat gitu ya. Oke, sekarang kalau 30 ya, 30 kalau kita bagi 2 hasilnya berapa? 15 ya. Kalau kita bagi 15 kali 3 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah bilangan primanya, gitu ya. Sehingga 30 itu bisa dibuat 2 kali 3 dikali 5. Oke ya. Nah, sekarang kalau 48 ya, misalkan 48 di sini. Oke, 48 itu kalau kita buat itu berapa? Kalau kita bagi 2 itu dapat 24 gitu ya. Kalau kita bagi 2 lagi berapa? 12 ya. Oke, kalau kita bagi 2 lagi 6 gitu ya. Nah, kalau kita bagi 2 lagi 3. Nah, sehingga 48 itu perkalian dari ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 4, kemudian dikalikan 3. Oke, kita hitung 48 itu sama dengan 2 kali 2 gitu ya, kali 2 kali 2 kali 3. Berarti kita tulis 2 pangkat berapa? 4 dikalikan 3. Oke ya. Nah, sekarang coba kita mencari KPK. Oke, kalau kita mencari KPK sangat mudah ya. KPK itu langkah pertama kita tuliskan dulu
bilangan prima yang ada di sini. Kita tulis semua. Berarti ada 2, ada 3, ada 5 ya. Nah, berarti ada 2, ada 3, ada 5. Kemudian dari bilangan-bilangan ini kita pilih pangkat yang tertinggi. Misalkan 2 kita pilih pangkat tingginya. Paling tertinggi itu kan pangkat 4 ya. Berarti kita tulis pangkat 4. Kemudian 3 dipilih pangkat tertingginya berapa? 2 ini ya. Kita tulis 2. Kemudian 5, 5-nya 1 ini ya. Oke, sehingga bisa ditulis berapa ini? 2 pangkat 4 itu 16 dikali 9 gitu ya, dikali 5 gitu ya. Hasilnya berapa? Ya, 720. Nah, jadi KPK-nya itu adalah 720. Kalau kita mencari FPB, itu langkahnya cari bilangan yang ada di ketiga-tiganya. Gitu ya. Misalkan di sini ada 2. Di sini ada 2, di sini ada 2. Oke, kita tulis 2. Kemudian ada lagi berapa? 3 juga ada ya, 3, 3, 3. Oke, 3 ya. Kemudian kita pilih pangkat terkecil. Kalau 2 pangkat terkecilnya adalah pangkat 1 ya. Kemudian 3 pangkat terkecilnya adalah 3. Oke, jadi cukup ini ya, 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Jadi FPB-nya itu adalah 6. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, sekarang coba kita mencari KPK dan FPB dari ini. Coba ya, nomor 2 ya. Terus misalkan ini. Kita mencari KPK dan FPB dari bilangan 24, kemudian 40, dan 84. Kita akan mencari KPK dan FPB. Nah, sekarang kita buat poin faktor dulu ya. 24 berapa? 24. Kalau 24 itu, misalkan sini ya. 24 itu kalau kita bagi 2, hasilnya 12 gitu ya. 12 bagi 2 berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Nah, berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kalau 40 misalkan 40 itu kan kalau bagi 2 itu dapatnya 20 ya. Nah, kalau bagi 2 lagi 10. Kalau kita bagi 2 lagi berapa ini? 5 ya. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, sekarang kalau 84 kalau kita bagi 2 itu dapatnya 42 ya. 42 kalau kita bagi 2 21. 21 bagi 2 nggak bisa, berarti kita bagi 3. Hasilnya adalah 7 ya. Nah, jadi 84 itu kan 2 kali 2 kali 3 kali 7. Oke, sekarang kita tulis 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau ditulis 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau 40 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Sekarang kalau 84 itu 2 kali 2 kali 3 dikali 7 ya. Berarti 2 kuadrat dikali 3 dikali 7. Nah, kita akan mencari KPK. Nah, langkah KPK, langkah pertama kita tulis semua bilangan yang ada di ketiga-tiganya ini. Maksudnya seluruh bilangan kita tulis. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Berarti kita kalikan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sekarang 2 kita pilih pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 3. Gitu ya. Oke, berarti berapa ini? 3-nya 3, pangkat tingginya 1, 5, 1 ya. Kemudian 7, pangkat 1. Oke, sekarang ini menjadi 8 kali 3 kali 5 dikali 7. Hasilnya berapa? Kalau kita hitung, itu hasilnya adalah 840.
Oke ya, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita cari FPB. Nah, FPB itu adalah bilangan yang sama atau bilangan yang ada di ketiga-tiganya. Coba kita cek dari sini, bilangan yang ada di ketiga-tiganya cuma bilangan 2 ya. Nah, kemudian 2, kita pilih berikutnya pangkat yang paling kecil. Ini pangkat 3 ini pangkat 2. Berarti kita pilih yang paling kecil yaitu pangkat 2. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya. Berarti berapa? 4. Nah, jadi FPB-nya itu adalah 4. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 3. Nah, perhatikan pada soal nomor 3, di sini ada bilangan 36, 45 dan 72 ya. Nah, sekarang kita gunakan faktor untuk mencari faktorisasi prima ya. Untuk 36 kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah berapa? 18. 18 kita bagi 2. 9 ya. 9 kita bagi 2 nggak bisa, berarti kita bagi 3 dapat 3. Nah, jadi 36 itu kan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 45 itu kita bagi 2 nggak bisa ya, berarti kita bagi 3. Dapatnya adalah 15. 15 kita bagi 3 lagi ya. Dapatnya berapa? 5 ya. Nah, jadi 45 itu adalah 3 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kalau 72. 72 kalau kita bagi 3, bagi 2 ya. Kita bagi 2 dulu dapat 36. 36 bagi 2 dapat 18. Gitu ya. 18 kita bagi 2 lagi dapat 9. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti ini kita bagi 3 ya, dapatnya adalah 3. Nah, jadi 72 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kemudian kali 3 kali 3. Oke ya. Nah, sehingga diperoleh faktorisasi prima untuk bilangan 36 itu sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 kuadrat dikali berapa? 3 kuadrat. Sekarang kalau 45 itu berarti kan tadi 3 kali 3 kali 5 gitu ya. Berarti berapa? 3 kuadrat dikali 5. Sekarang kalau 72 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya. Itu berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang coba kita mencari KPK. Nah, tadi apa caranya? Kita tulis bilangan-bilangan semuanya dulu ya, angka-angkanya, faktor-faktor primanya. Berarti ada 2, ada 3, ada 5. Kita tulis dulu. 2 kali 3 kali 5. Berikutnya kita pilih pangkat tertingginya. 2 yang paling tinggi itu 2 pangkat 3, kita tulis pangkat 3. Kemudian 3 yang pangkat tertingginya itu 2 ya. Ini ya. Kemudian 5 pangkat 1. Oke. Sehingga ini menjadi 8 dikali 9 dikali 5. Hasilnya adalah berapa? 360. Jadi KPK-nya adalah 360. Nah, kalau mencari FPB, kita cari bilangan yang ada di ketiga-tiganya. Gitu ya. Coba kita lihat di sini ada yang sama di antara ketiga-tiganya, yaitu bilangan 3 ya, 3. Kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi, terendah. Itu berarti pangkat 2 ya. Oke ya, jadi 3 kuadrat ya. Nah, jadi FPB-nya adalah 3 kuadrat atau 9. Oke ya. Jadi untuk soal yang nomor 3 itu KPK-nya 360, FPB-nya 9. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang KPK dan FPB. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.